Oke, jadi sekarang kita membahas mengenai asam nukleat, yaitu turunan makromolekul yang dia merupakan pembangun penting dalam suatu ini ya, genetik dari suatu molekul atau makhluk hidup. Kita akan berkenalan dengan namanya ada nukleosida pakai S, ada namanya nukleotida pakai T, dan ada asam nukleat gitu. Apa bedanya sih dari ketiga ini? Mari kita lihat. Nah, pertama kita mulai dulu dari suatu asam nukleat. Asam nukleat ini ada dua macam. Ada dia berupa RNA, ada dia berupa DNA. RNA itu dia adalah ribonucleic acid. Kalau DNA kan deoksiribonucleic acid. Dari namanya aja udah kelihatan ya. Kalau RNA itu ribonukleik, berarti dia disusun dari suatu gula ribosa. Udah belajar kan? Mengenai monosakarida udah belajar kan? Dan dia ada OH-nya nih di karbon nomor 2-nya. Tapi kalau misalnya DNA namanya juga deoksiribonucleic acid. Berarti dia adalah suatu ribosa yang mengalami pelepasan OH. Jadi nggak ada OH-nya gitu. Ini bedanya adalah di karbon nomor 2-nya ya, teman-teman. RNA itu adalah ribonucleic acid, DNA adalah deoksiribonucleic acid gitu. Nih. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah dia memiliki ikatan dengan suatu basa ya. Dan dia ikatannya adalah beta glikosidik gitu. Jadi kalau dia bukan ikatan alfa glikosidik tapi dia beta glikosidik ya. Asam nukleat itu mengandung suatu gus fosfat yang merupakan suatu fosfodiester. Jadi dia adalah fosfat yang ada dua buah esternya. Nih, jadi ada fosfat OR OR. Kalau misalnya asam fosfat kan nggak ada esternya sama sekali. Ada nanti namanya fosfomonoester, berarti dia satu buah ester. Fosfodiester berarti dua buah ester. Fosfotriester berarti tiga buah ester. Gitu. Basa dalam suatu asam nukleat itu apa aja sih? Ada dua golongan ya, udah belajar ya mungkinnya di sekolah. Ada purin dan ada pirimidin. Mereka semua sama-sama merupakan cincin heterosiklik. Ada nitrogennya. Purin ini terdiri dari ada dua macam. Ada yang tersubstitusi amina, ada yang tersubstitusi amina dan juga keton. Jadi purin itu ada adenin, ada guanin. Ya. Kalau pirimidin, sikliknya cuma satu. Gitu. Ada tiga macam. Ada sitosin, ada urasil, dan juga ada timin. Sitosin itu dia ada amin dan karbonilnya. Urasil ada dua buah karbonil. Timin ada dua buah karbonil ditambah metil. Oke? Ya, jelas ya di sini ya. Kita nggak cuma perlu tahu ngapalin namanya apa, kita perlu tahu yang penting ya. Di kimia berarti kita perlu tahu gugus-gugusnya ini ada apa aja tuh. Itu yang penting. Gitu. Ini ada amin. Oke, ini ada amin dan ada karbonil. Ini amin dan karbonil juga, sitosin, tapi dia golongannya pirimidin jadi cincinnya cuma satu. Kalau yang urasil tuh dia dua buah karbonil dan timin itu dua buah karbonil plus metil. Jadi timin itu mirip urasil kan, cuma beda ada metilnya aja. Kalau di timin urasil nggak ada gitu. Oke. Adenin, guanin, sitosin, dan timin ada di DNA. Sedangkan untuk yang adenin, guanin, sitosin, dan urasil itu ada di RNA. Gitu. Beda ya, urasil sama timin beda, tapi dia sebenarnya analog. Dia cuma beda di gugus metilnya aja gitu. Makanya kalau yang timin itu ada di DNA, sedangkan urasilnya itu ada di RNA-nya. Gitu ya. Oke? Oke. Tadi kita udah belajar tentang asam nukleat ya. Jadi dari ada gula, fosfat, dan juga ada basanya. Sekarang kita akan lihat ada namanya nukleosida. Jadi di sini nukleosida itu hanyalah basa dan gulanya aja. Gula ribosa sama basanya. Gula deoksiribosa dengan basanya juga. Nih, nukleosida itu ada 4 macamnya. Ada adenosin. Nih ya, yang dari adenin dan dari ribosa. Jadi namanya adenosin. Ada guanosin, guanin dan ribosa. Ada citidin. Ini ya, ada cysteine dan ribosa. Kemudian ada uridin dari urasil dan juga ribosa. Dan lalu untuk yang DNA-nya berarti ada 2 deoksiadenosin. Ada 2 deoksiguanosin, 2 deoksisitidin, dan ada timidin. Oke. Sedangkan kalau nukleotida yang pakai T itu adalah basa, tambah gula, tambah fosfatnya juga. Gitu. Kalau misalnya terdiri dari basa dan gula aja namanya adalah nukleosida. Kalau basa, gula, dan juga fosfatnya namanya adalah nukleotida. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak beginian nih, namanya adalah ribonukleotida. Kalau ini namanya deoksiribonukleotida.
Gitu. Gampang ya? Gampang. Oke. Nukleotida itu enggak cuma satu fosfat aja. Bisa 2 buah fosfat, bisa 3 buah fosfat, ya. Kita lihat ya. Contohnya yang satu fosfat namanya AMP. Adenosin, ini adenosin ya. Monofosfat fosfatnya 1. Jadi di sini ada basa adenin ya. Kalau misalnya fosfatnya 2, adenosin difosfat. Kalau 3, adenosin trifosfat. Nih kan sering banget dengar pasti ada ATP. ATP apa sih ATP itu? ATP itu ya ini ya, dia itu turunan dari suatu nukleotida tapi dia fosfornya ada 3. Terus ada nih kalau misalnya dia merupakan deoksi berarti namanya DAMP. Deoksi adenosin monofosfat. Ada DADP berarti deoksi adenosin difosfat. Ada DATP, deoksi adenosin trifosfat gitu. ATP ini adalah suatu sumber energi kimia dalam tubuh ya. Kenapa sih dia bisa menghasilkan energi? Karena reaksi pelepasan fosfor itu dia menghasilkan suatu energi panas yang bisa kita pakai oleh molekul-molekul. Nilai delta G-nya minus 7,3. Oh, artinya minus berarti kan dia melepaskan energi ke lingkungan. Bisa dipakai untuk melakukan reaksi lainnya gitu. Contohnya, kita punya reaksi deglukosa ditambah ATP menjadi glukosa 6-fosfat. Mungkin ada yang familiar dengan reaksi ini ya. Reaksi di glikolisis, reaksi tahap pertama di glikolisis gitu. Jadi glukosa tambah ATP jadi glukosa 6-fosfat ditambah ADP. Reaksi ini aja udah menghasilkan minus 4 kilokalori per mol atau minus 16,7 kilojoule per mol energi gitu. Makanya itu bisa penting untuk reaksi-reaksi sumber energi gitu ya. Gitu. Nah, gimana sih reaksi yang terjadi? Ini adalah langkah awal reaksi glikolisis. Jadi kita punya deglukosa tambah suatu ATP gitu. Reaksi yang terjadi itu apa? Jadi OH-nya ini akan menyerang fosfor lalu menyebabkan ikatan fosfor oksigen ini putus. Nah, atau fosfoanhidrat bond ini putus. Ketika fosfoanhidrat bond ini putus, dia itu sangat eksergonik ya, dia itu melepaskan energi gitu. Makanya terjadi nilai delta G-nya minus. Gitu. Bentuk ini ya, ADP dan juga ada deglukosa 6-fosfat. Ini jadi 6 tuh dari mana? Dari karbon nomor 6. Jadi jangan bingung ya, oke. Kalau kita belajar materi biokimia, kan ada glikolisis, ada siklus Krebs gitu-gitu tuh nama-namanya mungkin terdengar asing ya kalau misalnya kita melihat dari namanya aja. Tapi kalau misalnya kita lihat dari ilmu kimianya, ada maksudnya nih. Ini kenapa glukosa 6-fosfat? Karena ya fosfatnya ada di nomor 6 gitu aja. Dan dasarnya tuh semuanya glukosa gitu ya. Gitu. Ini yang tadi ya glikosidiknya ini ada OH-nya yang berarti yang dipakai yang beta. Terus ini berarti yang dipakai adalah yang alfa ya. Terus ya ini ada kanan, kiri, terus habis itu yang ini kanan, terus ini masuk fosfatnya. Sama, jadi jangan bingung. Gitu. Nah, tanpa ATP, OH-nya itu nggak bisa lepas gitu. Kalau dia cuma berupa monofosfat aja, itu dia nggak bisa nih reaksinya. Jadi dia harus berupanya ATP ya, trifosfat gitu. Lanjut. Reaksi itu nggak terjadi tanpa ATP karena terjadi adanya suatu living group yang jelek. Nih. Setelah kita punya suatu karboksila tambah suatu tiol. Dia nggak bisa ya reaksinya, tiolnya bakal lepas gitu begitu tiolnya masuk. Maka dari itu kita bantu dengan ATP gitu reaksi ini. Nah, dibantu dengan ATP, pertama ATP-nya masuk dulu jadi ester fosfat, lalu barulah ester fosfat ini menjadi living group yang baik ketika diserang oleh tiol gitu. Jadi reaksi keseluruhannya kita punya suatu karboksilat tambah tiol tambah ATP masuk nanti tiolnya jadi asil tiol ini. Gitu. Ini mekanisme kedua, ya sama lah kurang lebih ya. Mekanisme ketiga. Suatu pirofosfat atau ester fosfat ini bisa kita hidrolisis lebih lanjut menjadi fosfat. Jelas ya. Dia punya nih P2O-nya berapa nih? O-nya 7. P2O7. Benar nggak? 4 tambah 3, 7 ya. P2O7. Dia dihidrolisis jadi fosfat ya. Itu. Nah, kenapa sih hidrolisis dari fosfoanhidral bond itu sangat eksergonik tadi ya? Memutuskan ikatan PO-nya itu sangat-sangat eksergonik. Kenapa ya? Itu. Pertama, karena ada
bitter electrostatic repulsion kalau misalnya dia berupa ATP gitu. Karena ada awan elektron yang bulky. Jadi begitu dia lepas ikatannya, maka energinya akan dilepaskan langsung gitu. Terus juga entropinya meningkat ya. Awalnya dia ada ATP yang satu molekul jadi satu buah fosfat dan satu buah ADP. Jadi 2 buah molekul gitu. Tambah H+ lagi, 3 ya. Gitu. Jadi S-nya delta S-nya meningkat atau more solvation in the products ya. Dan juga yang penting lagi adalah meningkatkan stabilitas resonansi dari produknya ya. Itu. Oke. Nah, dalam suatu enzim itu yang dia bisa berinteraksi dengan ATP nih, dia butuh ATP untuk kerja enzimnya, ya berarti ATP-nya itu akan berperan secara aktif kayak gini. Contohnya misalnya, kita punya interaksi antara ATP, nih ATP-nya yang ya adenosin dan trifosfat dengan Mg2+ dan arginin serta residu lisin gitu pada status aktif enzim. Tuh. Nah, ini kalau saya masuk enzim dari ATP-nya ya, gitu. Dan ada beberapa contoh-contoh nukleotida yang penting yang lainnya ini ya. Ini ATP bisa dikasih adenylat siklase. Jadi fosfatnya jadi ester fosfatnya jadi ester fosfat siklik gitu, siklik AMP atau CAMP yang pernah kalian dengar di biologi-biologi itu. Gitu. CAMP ini menjadi suatu link antara beberapa macam hormon dan enzim yang menentukan fungsi seluler. Itu. Nah, oke. Kita balik lagi ke asam nukleat setelah kita bicara tentang ATP tadi ya. Kita balik lagi ke asam nukleat ya. Asam nukleat itu penting ya di tubuh, bisa berupa DNA, bisa berupa RNA. Terus dia juga merupakan suatu rantai paralel. Jadi dia merupakan suatu polimer teman-teman sebenarnya. Ya, polimer dari suatu nukleotida gitu. Membentuk suatu ester fosfat. Nah, kalau misalnya kita punya DNA, sintesisnya itu akan dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen. 5 sama 3 itu apa sih? 5 sama 3 itu ya nomor karbonnya ya, gitu. Jadi dari 5 aksen, terus masuk ke 3 aksen, kayak gitu. Ini 5 aksen ke 3 aksen, kan. Ini 1, 2, 3, ini karbon 3 ya. Nah, ini karbon nomor 5, ini 4, 5, dari 5 aksen ke 3 aksen, 5 aksen ke 3 aksen. Jadi akhirnya itu adalah 3 aksen. Mulanya adalah si 5 aksen, gitu. Kalau kita punya suatu molekul DNA ya, dia bisa bentuk pasangan kayak gini. Jadi berpasangan DNA itu. Pasangannya sesuai dengan tadi ya, purin dengan pirimidin, adenin dengan timin, sitosin dengan guanin gitu. Kenapa sih pasangannya gitu? Gitu. Kenapa sih antara adenin dengan timin? Kenapa sih antara sitosin dengan guanin gitu? Lagi-lagi kita lihat dari sisi kimianya. Ada memungkinkan terjadinya suatu gaya intermolekuler kan gitu. Gaya intermolekuler itu bergantung dari gugus fungsinya tadi gitu. Kenapa adenin cocoknya sama timin? Karena kita lihat ya, adenin kan ada aminnya. Habis itu di sini ada nitrogen dari heterosikliknya. Nitrogen heterosiklik ini bisa bereaksi membentuk interaksi intermolekul dengan amina dari si timin. Terus habis itu amina dari adenin dia bisa bereaksi membentuk ikatan hidrogen dengan karbonil dari timin gitu. Jadi ada 2 buah ikatan hidrogen pada molekul pada interaksi antara timin dengan adenin. Lalu kalau misalnya antara guanin dan sitosin itu juga sama kejadiannya. Jadi dia tuh complementing each other gitu. Dia bisa 3 buah ikatan hidrogen dalam sitosin dan guanin gitu. Cocok ya ini ya, ini karbonilnya dengan NH2-nya. Terus habis itu nitrogen dari heterosikliknya dengan nitrogen aminanya dari si guanin. Terus ini karbonil dari sitosin dengan amina dari guanin juga gitu. Gitu. Terus dalam penataannya kita bisa punya DNA itu kan dia double helix. Jadi dia punya 2 buah rantai gitu. Kita bisa lihat bahwa gula fosfatnya itu ada di dalam dan basanya itu ada di luar. Maaf, gula fosfatnya itu ada di luar dan basanya itu ada di dalam. Jadi gula fosfat itu sebagai kerangkanya, basanya itu di tengahnya gini. Basanya interaksi ya tadi. Adenin dengan timin, sitosin dengan guanin. Adenin timin 2 buah hidrogen bond, sitosin guanin adalah 3 buah hidrogen bond gitu. Terus juga dia strukturnya double helix ya DNA, alias dia udah membentuk helix terus dia melengkung lagi gitu. Ini muter kayak tangga gitu ya. Kebayangkan nih kayak muter sret, sret gitu. Oke, tadi DNA, sekarang RNA. Kalau RNA ya lantainya 1 doang ya. Udah tahu ya kita ya, dia lantainya 1 doang.
Terus kita juga bisa lakukan hidrolisis dari suatu RNA. Tinggal tambahin aja OH- ini bisa ya. Lepas. Jadi siklik fosfodiester gitu. Oke. Nah, tadi DNA lagi. Jadi ada 3 macam struktur helix DNA. Ada beta helix, alpha helix, dan Z helix. Gitu. Hidrogen bonding dan penumpukan basanya itu akan membuat si helix-helix DNA ini menjadi lebih kuat. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita bahas tentang struktur DNA yang membentuk helix tadi, ada namanya major groove dan ada namanya minor groove. Jadi ada cekungan mayor dan cekungan minor gitu ya. Ya ini tuh major groove-nya tuh ini. Minor groove-nya tuh ini. Kebayang nggak ini major groove, ini minor groove. Major groove-nya di sini, minor groove-nya di sini. Jadi yang lebih kecil tuh minor groove. Itu. Terus dalam tubuh manusia DNA itu bereplikasi. Jadi replikasinya itu nanti ini ya, berlawanan ya. 5 aksen bertemu 3 aksen gitu. Nih awalnya dari 3 aksen, dari 5 aksen ke 3 aksen, terus nanti pasangannya berarti dari 3 aksen ke 5 aksen. Ini kebayang ya. Jadi ada parent strand dan ada daughter strand kayak gini. Terus untuk membuat replikasi DNA itu dia harus lepas dulu nih ikatan double helixnya, lepas dulu ya itu ya interaksi ikatan hidrogennya gitu, harus lepas ikatan hidrogennya. Gimana cara ngelepasinnya? Tinggal dinaikin temperaturnya atau bisa juga pakai enzim gitu untuk melepaskan ikatan hidrogennya. Gitu. Terus wah ini sangat biologi sih. Jadi ada template strand dan ada sense strand-nya. Aku lanjutin aja lah. Sangat biologi ya. Oke. Kalau RNA itu ada banyak ya, ada tRNA atau transfer RNA, ada rRNA atau ribosom RNA gitu, ada banyak ya. Ada messenger RNA dan lain-lain ya. Tuh. Kalau tadi DNA itu dia bentuknya double helix gitu, RNA itu dia bisa macam-macam tergantung dari keperluannya. Kalau dia transfer RNA kayak gini, dia gaya intermolekulnya ya akan membentuk struktur begini nih, gitu. Oke, ini sangat biologis. Ini juga sangat biologi. Aku lanjutkan aja. Nah, nih. Kenapa DNA itu mengandung timin bukan urasil? Ya, timin ada metilnya, urasil nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena DNA itu kan dia nggak akan berubah-ubah ya. Yang akan kita ubah-ubah terus atau kita keluarkan dari si inti atomnya itu, inti selnya, maaf ya. Jadi inti selnya itu hanyalah RNA kan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin timin sebagai bagian dari RNA juga gitu, itu bakal susah karena untuk mensintesis dari suatu timin itu energetically expensive. Jadi itu butuh energi yang gede gitu. Jadi timinnya ya kita buat sebagai DNA aja gitu, jangan RNA gitu. Jadi kita bikin versi yang lebih lebih hemat energinya gitulah istilahnya. Itu. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau misalnya tapi ada kelemahannya juga ya. Kalau misalnya kita pakai sebaliknya, tadi ya urasil yang dipakai sebagai pengganti timin di DNA, dia bisa tukeran jadi sitosin gitu. Karena sitosin bisa ganti jadi urasil. Gimana cara gantinya? Tautomerisasi ketoenol ya terjadinya. Ini sitosin ya, dia ada NH2. Dia bisa tautomerisasi bentuk imina. Kena air dikit aja. Padahal kan kita tahu tubuh kita kan 70% lebih itu mengandung air. Jadi banyak airnya. Kalau saya dikena air dikit, lepaslah ini si iminanya. Jadi karbonil gitu, jadi urasil. Jadi bukan jadi sitosin lagi gitu. Makanya perlulah kita punya si timinnya itu. Dia akan ada metil di sini akan membantu si tubuh kita tuh merecognize itu bukan sitosin beneran, tapi itu adalah suatu timin yang mengalami tautomerisasi gitu. Jadi di-repair lagi sama enzimnya gitu. Gitu. Kalau kita punya T menggantikan urasil pada DNA, ya dia akan membuat urasilnya itu di DNA jadi bisa dilihat sebagai suatu kesalahan gitu tadi ya. Kalau misalnya urasil aja yang di DNA ya nggak tahu dia itu salah atau enggak. Kan kalau ada metilnya dia tahu kan, oh ini ada metilnya nih harusnya tapi kok ada karbonil ya, berarti dia salah, kita ganti gitu. Jadi balik lagi jadi struktur timin yang mula-mula. Jadi nggak jadi sitosin gitu. Oke, gitu ya. Nah, oke. Terus kita lanjutkan. Ada namanya DNA sequencing, itu adalah cara kita untuk mengetahui bagaimana sequence DNA. Gitu.
Jadi ada DNA ini yang tadi ya, ada template dan ada sense-nya itu. Jadi nanti masuk aja. Kalau kita punya DNA sequencing itu dia yang muncul itu adalah pasangannya. Jadi kalau misalnya dia A, yang muncul T. Kalau misalnya dia G, yang muncul C dan seterusnya gitu. Nah, terus habis itu kita bisa potong-potong dan kita lihat nih kadar ATGC-nya. Ini DG dengan G, ini A dengan A gitu. Oke. DNA itu bisa disintesis secara di laboratorium pakai fosforamidite sama monomer sama ini ya, monomer suatu fosforamidate juga nih. Dikasih DMTR. DMTR tuh ini nih molekulnya. Panjang sekali ini reaksinya. Kalian cukup tahu aja lah. Kita bisa sintesis DNA gitu. Ya. Udah sih ini. Terus reaksi-reaksi tadi itu harus kita bantu proteksi juga ya gugus aminonya pada basa nitrogennya. Proteksinya pakai apa? Bisa pakai ini ya benzil klorida kayak gini. Nah, terus kalau teknik bom bisa kita kita remove pakai amonia. Wah, ini sintesis semua dibaca aja. Ini juga sintesis semua dibaca aja. Nah, terus ada namanya gabungan Hochstein. Tuh. Jadi dia bisa AT-nya itu kayak gini ya ikatannya. Dia bisa juga masuk ke struktur lainnya. Jadi bentuk 3 ikatan kayak gini. Atau sitosin guanin dia juga bisa bentuk lagi nih. Jadi dia nggak cuma satu set ikatan hidrogen tapi 2 set ikatan hidrogen. Nih yang normalnya begini itu ketambahan yang di atasnya. Gitu deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah, teman-teman?